Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Tatap muka ke-10 langsung ya. Pada materi ini kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data. Oke, untuk pertemuan ini materi-materinya ada 4 yang akan kita bahas, atau submaterinya yang akan kita bahas berupa teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas, serta yang terakhir teknik analisis data. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Apa ya teknik pengumpulan data itu? Mari kita perdalam materi ini. Oke, teknik pengumpulan data itu suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang akan diambilnya. Nah, teknik pengumpulan data ini dalam suatu penelitian itu sangat berpengaruh adik-adik. Kenapa? Karena ini itu berkaitan dengan proses analisis datanya nanti dan penarikan kesimpulannya. Lalu, teknik pengumpulan data yang dibuat dalam penelitian itu antar satu penelitian dengan penelitian yang lain itu tidak sama, tergantung dari jenis penelitiannya. Seperti itu. Misal penelitian kualitatif ya akan berbeda teknik pengumpulan datanya dengan eh, penelitian kuantitatif seperti itu. Misalnya ya kualitatif kan lebih ke apa namanya? Biasanya ke deskripsi gitu kan. Misalkan itu bedah novel atau metode historikal yang seperti video sebelumnya saya jelaskan mengenai metode penelitian. Di situ kan lebih mengupas mengenai apa ya, kalau bedah novel kan membaca suatu novel lalu kita telaah lebih lanjut mengenai isi dari novel tersebut, atau jika kita dari apa namanya pada bidang sejarah nih, maka kita menganalisis nih sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Misal dia ingin tahu, si peneliti ingin tahu sejarah pada zaman Hindia, ya udah Hindia Belanda, ya dia mengupas tentang itu, atau saat zaman kerajaan gitu. Seperti itu kalau kualitatif. Ada juga misal kalau dalam bidang kesehatan mengenai gambaran tentang apa ya, sarapan, kok selalu gambaran sarapan gitu ya, atau ya gambaran eh pola sarapan anak SD kayak gitu. Itu berbeda dengan saat kita misalkan ingin mengetahui pengetahuan sarapan dengan perilaku sarapan. Nah, itu teknik pengumpulannya aja sudah berbeda. Seperti itu. Karena kalau eh, tentang gambaran sarapan, ya kita ingin kita mengobservasi, oh mereka sarapannya seperti ini. Tapi kalau kita ingin melihat pengetahuan dengan perilaku sarapannya, maka kita mengetes dulu pengetahuannya. Maka ada kuesioner tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut lalu dihubungkan dengan perilaku sarapan. Itu kuantitatif tersebut ada ujinya lagi, uji statistiknya seperti itu. Nah, teknik pengumpulan data itu dibagi menjadi dua, ada time series dan cross section. Time series itu data yang menggambarkan suatu perkembangan peristiwa. Sama-sama sih, time series itu dan cross section itu menggambarkan suatu perkembangan peristiwa. Bedanya, time series itu pengumpulannya dari waktu ke waktu. Jadi dia itu secara kontinu terus menerus gitu loh. Se apa namanya, peristiwa itu apa ya namanya, dari tahun 2013 misal ke 2014. Jadi menggambarkan datanya itu menggambarkan data dari, misal dari kita ingin tahu 2013 sampai 2014. Jadi itu menggambarkan perkembangannya dari 2013 sampai 2017 kayak gitu.
misalkan gitu kan. Nah, kalau cross sectional bedanya itu datanya dikumpulkan pada suatu waktu saja, jadi pada waktu itu saja. Misal apa ya, kemarin data mengenai eh, korban korban badai banjir di NTT. Nah, itu kan pada waktu satu itu saja kan, peristiwa itu saja seperti itu. Berbeda dengan misalkan data mengenai demam berdarah, korban demam berdarah di apa namanya, pada tahun 2013 sampai 2017 di NTT. Nah, itu berbeda dengan apa data yang tadi saya bilang atau yang berkaitan dengan gizi nih. Kalau time seriesnya data mengenai anak balita, salah, balita gizi kurang pada tahun 2013 sampai 2017 di Puskesmas Banguntapan. Nah, itu datanya menggambarkan suatu perkembangan peristiwa atau kegiatannya dari waktu ke waktu. Kita dapat dapat waktunya berarti dari 2013 sampai 2017. Berbeda dengan cross section itu misalkan data mengenai balita gizi kurang pada tahun 2020. Nah, itu pada satu waktu saja, seperti itu kira-kira perbedaannya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kayak kira-kira masih gampang ya, masih mudah ya. Oke, tentang seperti ini lanjut ke berikutnya.